Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sakif Aziz. Dengan NIM 444524044 dari kelas 4B. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari sebuah mata kuliah penginderaan jauh kelautan dari praktikumnya. Di sini mungkin mengenai supervised dan unsupervised. Langsung aja kita mulai. Di sini pertama kita pakai namanya Google Earth Engine, kita pencet platform, terus kode editor. Nah, kita cari nih di sini nih. Bentar. Kita cari di sini namanya itu. Nah, Sentinel nih di sini. Sentinel. Berarti kan kita pakai yang ini nih, multispeeder level 2A SR. Nah, setelah itu kita boleh nih masukin rumusnya dulu atau mau polygon dulu. Kita masukin rumus yang ini yang pertama, ini codingan yang pertama. Masuk. Nah, di sini kita harus polygon dulu. Nah, kita kemarin sudah ditentukan yaitu di Pulau Sangiang. Pulau Sangiang. Nah, berarti yang ini kita polygon dulu nih. Di sini kita polygon. Nah, setelah itu yang geometri ini kita ganti jadi area. Habis itu run. Nah, karena saya sudah mencobanya, kalau kita coba ini akan memakan waktu yang lama. Alhasil di sini saya sudah mencobanya nih. Jadi, bisa dilihat di sini di bagian layers, kita mempunyai beberapa hal. Nah, pertama mungkin saya jelasin dari codingannya. Nah, kalau coding yang bagian ini tuh cloud mass function. Nah, artinya di sini tuh untuk menghilangin awan. Jadi di Sentinel-2 ini awannya bakalan hilang nih yang di Pulau Sangiang. Nah, terus load data Sentinel yang ini udah fix nih. Ini tuh untuk gambar dari kumpulan datanya yang sudah dirata-ratakan. Nah, jadi dia ini ngumpulin data citra yang udah siap untuk dipakai. Nah, terus di sini ada komposit aman, nih komposit 3 komposit per dataset. Jadi di sini satu jadi gimana ya? Kalau yang median ini kan mana ya tadi ya? Median clip area. Jadi dia nih ngambil nilai tengah di setiap pixel nih, hasilnya akan jadi lebih bersih. Nah, terus kalau yang area berarti sesuai dengan potongan area penelitiannya seperti itu. Terus fungsional RBG, fungsi visualisasi RBG. Nah, kalau di sini berarti kan sesuai RBG. RBG itu kan berarti kan kayak merah, hijau, biru seperti itu. Nah, terus komposit mangrove dia nih menampilkan mangrove yang lebih jelas. Jadi kita bisa tahu nih nanti mangrove-nya di sebelah mana gitu. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian layers. Kalau yang layers, ROI ini tuh kan kayak regions of interest. Jadi dia nih masuknya adalah ke area penelitiannya. Jadi kalau di sini kan saya pakai yang Pulau Sangiang nih segini. Nah, kalau yang bagian mangrove no training, dia nih peta mangrove hasil deteksi si Google Earth Engine-nya. Gitu. Jadi untuk mengetahui persebaran mangrove tersebut. Nah, terus mangrove komposit. Apa kita coba-coba dulu ya nih. Kalau Roy kan, nah tempat penelitiannya. Ini jadi lebih jelas. Kalau mangrove training sedikit ada perubahan. Oke, di sini kalau mangrove komposit, dia nih tampilan khusus untuk memperjelas si mangrove-nya nih, tuh lihat. Nah, jadi kita bisa tahu nih mangrove yang sebelah mana, airnya yang hitam di sini kan. Nah, mangrove-nya kan berarti yang agak hijau-hijau tua nih. Nah, kalau yang tumbuhan yang lain yang bukan mangrove, dia ini pancarannya akan lebih sedikit hijau terang seperti itu. Nah, kalau yang putih kan bisa aja di situ menjadi rumah penduduk atau bisa juga diindikasikan sebagai apa namanya?
pasir. Nah, kalau yang agak biru-biru kebiruan itu dia tuh bisa mengindikasikan kalau di situ ada karang atau lamun seperti itu. Nah, kalau yang RGB yang sudah saya jelaskan tadi itu dia ini untuk mengindikasi kayak dia ini pencitraan warnanya lah merah, biru, hijau gitu. Jadi gunanya itu untuk kondisi apa ya buat melihat kondisi secara nyata lah di lapangan nanti seperti apa. Jadi walaupun seperti itu kita harus mendatangi lokasi tersebut secara manual seperti itu. Nah, lanjut di yang bagian codingan kedua. Nah, itu bisa dibilang menurut saya supervise. Nah, kalau yang kedua itu berarti ini kita hapus dulu deh. Yang bagian sini kita hapus areanya atau bisa juga enggak sih? Kita doang yang ini dihapus. Nah, berarti kita harus membutuhkan di poligon lagi nanti. Nah, ini yang kedua. Berarti yang ini. Nah, berarti kita poligon dulu, poligon. Nah, ini kita poligon. Nah, setelah itu yang geometri ini kita ubah menjadi Rio. Rio. Run. Oh, Roy. Sorry, Roy. Menjadi Roy. Nah, run. Nah, si bagian geometri importsnya ini layernya yang poligon tadi kita uncentang aja. Jadi di sini akan memproses si bagian si ininya. Berarti di sini kan masuknya unsupervised. Nah, ini biar saya jelasin nanti. Nah, berarti yang kalau unsupervised adalah sambil kita tunggu. Nah, kan lama kan? Nah, ini aja lah yang udah jadi. Nah, nice. Oke, di sini yang sudah jadi. Jadi eh di sini kalau bisa dilihat layernya, di sini kan ada unsupervised conflict classification. Nah, terus ada true color. Nah, jadi kalau dilihat dari si codingannya ini, yang pertama kan ada send cloud mask function, yaitu sama fungsi untuk menghilangkan awan sebenarnya. Nah, var center map filter data center map mana nih dia. Jadi ini untuk memfokuskan si peta penelitiannya. Jadi terus nah terus ini untuk rata-rata itunya si petanya hasilnya scaling pilih band. Nah, kalau band ini kan yang dari tergantung dari satelitnya seperti itu. Kemudian ROI potongan sesuai area penelitian, cek band, visualisasi true color. Visualisasi true color berarti yang ini nih. Jadi langsung aja bagian layersnya kali ya. Kalau yang ini kan, nah jadi kita bisa membedakan nih mana sih yang bagian perairannya. Perairannya kan biru nih. Nah, kalau yang merah itu bisa mengindikasikan kalau itu pasir atau rumah penduduk seperti itu, ada bangunan-bangunan. Nah, kalau yang warna kuningnya ini dia itu bisa mengindikasikan bahwa oh di situ ada eh, apa namanya vegetasi lainnya seperti itu, tapi bukan mangrove. Kalau yang mangrove itu bisa jadi yang warna apa nih keabu-abuan seperti itu atau iya warnanya keabu-abuan. Nah, kalau yang warna hijau, dia ini untuk mengindikasikan bahwa di situ adanya lamun ataupun terumbu karang seperti itu. Nah, nah, kalau yang true color kita coba deh. Oh, dia lebih untuk biar lebih nyata palingnya. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan dengan coding pertama dengan coding kedua itu adalah kayak coding pertama tuh kayak rule base lah gitu. Kalau yang coding kedua kan untuk machine learning secara sederhana. Jadi dia nih tidak kayak yang pertama. Kalau yang pertama kan sudah tahu tuh mana yang mangrove, mana yang udah danau, mana yang udah terumbu karang seperti itu. Kalau yang untuk yang coding pertama kan dia lebih fokus ke mangrove-nya. Mangrove-nya warna yang bagian di sebelah sini nih RGB-nya. Yang ini kan masih acak-acakan. Bisa jadi kalau ada awan, si awan ini bisa diidentifikasi sebagai mangrove misal atau sebuah air, itu bisa.
Jadi unsupervised seperti itu. Nah, terus kalau di codingan pertama itu kan dia hasilnya udah langsung mangrove seperti itu. Kalau yang coding kedua kan masih masih perlu interpretasi lah sebenarnya seperti itu. Nah, untuk tugasnya seperti ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.